Akhirnya, kami bergerak menuju provinsi baru dalam perjalanan kali ini, yaitu Sulawesi Barat. Banyak hal unik yang kami temui di sepanjang perjalanan, seperti menginap di rumah bangsawan suku Bugis, mengunjungi pulau unik yang begitu kecil dan bisa dikelilingi hanya dalam 30 menit, serta pengalaman camping di indahnya alam yang ada di sini. Dan inilah kisah Jajago dalam perjalanan menuju ke Sulawesi Barat. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami telah menjelajahi Tanah Toraja dengan berbagai keindahan alam dan keunikan budaya yang begitu menarik. Banyak kenangan dan pengalaman yang tak terlupakan, terutama keramahan dan kebaikan yang kami alami selama di sana. Namun, perjalanan harus terus berlanjut, dan saatnya kita bersiap-siap untuk menuju ke petualangan baru di hari ini. Dan selamat pagi, berboy. Semalam lumayan dingin dan cukup di luar dugaan ya. Kita tidur pakai jaket tanpa kipas, dan ternyata suara dari luar itu yang banyak truk lalu lalang, bus lalu lalang, itu nggak masuk ke dalam Basuki. Berarti dia punya insulasi suara lumayan mantep ya. Siap-siap dulu, bergerak. Baru bangun ya, dia udah mandi kok nengok. Mendadak keluar tiba-tiba ada truk. Sini enak sih, memang Endrekang Toraja sih tempat yang sangat sejuk di Sulawesi Selatan. Dia tidak sedingin parahnya Malino, tapi enak buat ditinggali. Sudah bersih. Satu hal yang aku suka tinggal di sini selain dingin dan view-nya kau lihat. Gila. Kayak aku nih lagi di mana gitu. Kayak lagi di Sulawesi Selatan. Kayaknya kau suruh aku tinggal di sini 1 bulan pun aku mau, Jen. Benar lah kau nih. Ya udahlah. Ya jago tamat. Soalnya stay 1 bulan. Soalnya di sini tuh dingin, view-nya cantik. Kurang apa lah? Biasanya bersih lagi, airnya dingin lagi. Salah satu cara paling mudah untuk bikin Lina happy adalah yang penting WC bersih. Iya, yang penting WC bersih. Terus udah. mau makan tinggal pesan makan, pemandangannya. Sangat low maintenance kan? Dia nggak butuh tas mahal macam Zara apa, tak perlu. Yang penting WC-nya bersih. Dah, tamat. Karena kayak tagline-nya jago. Karena bahagia itu sederhana. Sebelum jalan, cek dulu radiator dan minyak rem. Radiator aman. Oke. Kita mau tambahin tekanan dulu, boy. Tuh. Oke. Kalau kamu lihat, di situ ada 2 buah pentil kecil kan. Nah, ini pentil untuk namanya load support ya. Yang kemarin kita pasang di Acacia motor. Ini tuh untuk membantu suspensinya mobil. Ini aku lagi mau cek tekanannya biar lebih empuk lagi.
pompa portable gini bisa kamu cari di Tokopedia, Shopee banyak ya. Ketik aja pompa portable. Ini adalah box toolkit kita ya. Jadi untuk barang-barang yang urgent kayak pompa, tambal ban urgent, ini jumper, tali sling buat kalau kita mau ditarik. Toolkit semua sih. Kalau kita melewati jalan yang hancur lebo gitu ya, kiri kanan naik turun, maka jangan heran kalau bagian dalam sudah pasti berantakan ya. Jadi Riana langsung dengan sigap, dengan skill OCD-nya yang luar biasa ya, dirapikan kembali sampai kembali normal. Dan kita langsung disambut dengan badaboy kita yang menyuruh kita untuk makan khas di sini. Itu adalah nasi camba. Nasi? Ada tokeknya. Mantap. Mana tokek? Oh, di mana duduknya? Mau di mana? Enggak. Oh, sini situ. Mana? Sini. Oi, bagus view-nya. Bebas. Bebas. Dengan Om siapa namanya, Om? Om Renal. Terima kasih sudah Ya. mau kami sini. Thank you Siap. banget. Hei, apa itu? Ini kue khas dari kabupaten kami. Apa ini? Apa ini? Ha, tengok dulu. Kopi khas Arabica kabupaten Oi. mereka. Oh, ada kopi Toraja, ada kopi Enreka. Iya. Oh, lihat dulu nih. Keren cuy. Oh, siap, terima kasih banyak Bapak Badaboy. Kita stok sampai kita bawa ke Manado nanti. Ini tahan ini. Oh, ini terbuat dari gula aren. Ya. Oh, lembut nih. Dia kriuk dia. Kriuk. Enggak, ini lembut. Ini lembut. Iya iya iya. Yang kemarin kami makan keras ya? Ya. Kami pernah makan. Iya iya iya. Keras. Oh, memang karena dia agak mungkin jangan sampai ada biasa kue begini kalau dia tidak goreng ulang. Ah. Tapi Salah adonan. tapi ini lama-lama keras. Enggak. Gitu terus. Iya. Woi. Lembut coy. Serius, iya. Temen lu mau makan? Enak. Depan. Dekan. Tetekan. Ya. Tetekan. Iya. Enak. Dia ada gula merah sama wijennya. Mantap. Ya. Nah, ini nasi jati aku. Dia punya bala. Kau tengok daun jatinya besar macam gini lah. Dan nasi di dalam udah include. Ini ada daging sapi. Kemudian ada kayak sambal kentang gitu ya. Dan nasi saya suka ya. Ini nasi lokal. Kemudian dia juga sudah include dengan satu buah sup. Kayaknya feelingku ini supnya tuh nasu cemba juga. Jadi nasu cemba itu ternyata terbuat dari daging sapi. Yang bikin unik adalah daunnya, namanya daun Wangi, cemba khas Enrekang. Kuahnya wangi sapi banget. Enak. Saya akan tes dari kuahnya dulu ya. Ini kayak kuah nasu cemba sama deh. Cuma daunnya lucu deh. Daun apa ya? Sapinya nendang banget. Lalu Ya. aku gimana jelasin aroma daunnya ya? Daunnya ini dia nggak ada gimana aroma kayaknya kan? aku nggak pernah. Oh dia karena sapinya kuah Enggak. jadi itu daunnya hilang. Daunnya nih khas. Cuma aku susah jelaskannya. Itu dia punya wangi yang enak, agak mirip dengan aromanya apa ya daun yang ku coba pas di bakpiong di Toraja. Kuahnya ini kuah yang sangat apa ya ringan. Walaupun dia ada kayak aroma kacang-kacang dikit kayak aroma coto kali ya. Tapi ini ringan dan wangi. Untuk harganya nasu cemba ini 40.000 dan nasi daun jati itu di 25.000. Ini wangi apa sih? Daun apa sih? Ya ini daun jati. Ya, kayak Oh. gini contohnya ini. Oh, pohon jati daunnya diambil. Daunnya ya. Ini beda ya? Wanginya tuh khas. Besar. Nah, kopi susu ah. Bisa makan bertiga. Nanti ngantuk. Ini
Dan setelah kita ngobrol lama dengan Bada Boy luar biasa ini, jadi Nrekang itu adalah sebuah tempat penghasil sayur mayur terbesar di Sulawesi Selatan. Bahkan hasil sayur mayurnya itu diekspor sampai ke daerah Papua, Boy, dan juga Kalimantan. Nah, jadi hasil sayur itu semua dikirim bisa lewat dermaganya Parepare. Bahkan hasil ini juga dinikmati hingga Makassar dan Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Sehebat itulah tanah yang ada di Nrekang. Memang perbukitan, makanya salah satu komoditas utamanya itu adalah bawangan. Bawang merah, sayuran kol, brokoli, dan juga kopi Arabica dan lombok ya, cabenya ya. Ini dikirim sampai kemana-mana. Memang mayoritas sisi adalah petani, dan juga yang nggak kata kenal adalah komoditas sapi perahnya alias si susu yang akan dibuat jadi sebuah produk yang nanti akan kita review karena itu adalah khasnya di Nrekang. Mari kita bergerak. Dan kita sudah kenyang, saatnya lanjut perjalanan karena dari sini ke Majene masih butuh waktu 3-4 jam. Kita mau terima kasih dulu untuk Bada Boy kita. Terima kasih banyak Om ya. Ya. Ketemu lagi kita, sehat terus. Sukses selalu. Lancar jaya. Amin. Thank you. Kita udah sampai di Dangke Melona. Katanya ini salah satu makanan khas yang ada di Pinrang nih. Betul, dia menjual dangke alias keju yang dibuat beberapa varian. Cuma kebetulan yang ada coba varian keripik. Kita coba yuk. Tabe. Assalamualaikum. Dan ini adalah toko yang penjual dangke kedua kita. Karena toko pertama nggak ada yang jaga, kita teriak-teriak. Yang muncul adalah anak kecil yang juga nggak bisa jualan. Jadi ini ke toko kedua, kita sampai sini juga sama ya, nggak ada yang jaga. Kita udah teriak-teriak Assalamualaikum, tabe berkali-kali. Yang keluar tuh bocah yang lebih kecil lagi. Dan sekarang hilang, orangnya hilang. Luar biasa. Jadi harusnya tuh ada itu nggak apa? Ada varian kejunya. Cuma katanya kejunya lagi habis. Jadi yang ada cuma varian keripik. Kita mau coba aja sih. Ya 10.000. Oke. Bungkus, makasih ya. Terima kasih. Tabe Bu. Gila ada truk tumbang. Oke, aku udah bilang di jalan bahaya, Boy. Yo, Pak. Alamak. Dalam perjalanan kita singgah sejenak di kota Pinrang. Kota ini terletak pas di antara dari Nrekang, kita akan menuju ke daerah Mamuju. Dan selama kita di kota Pinrang ini, kita akan numpang stay di rumahnya Om Asri ya, warga Bugis asli di Pinrang. Dan satu hal yang baru saya tahu adalah kamu tuh bisa membedakan keluarga bangsawan yang ada di rumahnya Bugis. Nah, makanya kita excited banget untuk sesi kali di kota Pinrang. Kita akan numpang tinggal di rumah ini. Ini adalah rumah khas Bugis. Kamu bisa lihat dari bagian dekorasi di bagian atasnya itu yang runcing loh. Jadi dia ada beberapa tingkatan. Nah, kalau 3 tingkatan itu sudah namanya bangsawan. Dan biasa kalau orang lokal di sini akan panggil namanya puang ya. Itu adalah gelar bangsawannya. Kau kan ketemu juga pasti Toraja kan yang namanya pong-pong itu loh. Nah, cuman kalau di daerah lain namanya akan berubah lagi dari puang. Kalau kau main ke daerah mungkin Bone sini ke atas, itu panggilnya karaeng kalau nggak salah. Cuma intinya sama sih, sama-sama adalah gelar bangsawan dari suku Bugis. Ciri khas kedua juga dari rumah bangsawan Bugis adalah dia punya tangga. Itu punya 2 tingkatan dan berada pas di tengah-tengah. Jika kamu melihat 2 kriteria ini, satu di bagian atas runcing ada 3 buah garis, dan di tangganya tengah dan dia ada 2 berundak, maka positif beliau adalah puang di sana. Dan sekarang kita lagi bersama dengan Om Asri ya. Nah, Bada Boy kita di kota Pinrang. Jadi kami banyak belajar tentang budaya-budaya Bugis ya, barengan Om Asri di sini. Jadi di sini orang-orang memanggil beliau sebagai puang. Betul, Om? Yang jelasnya puang, Andi adalah puang, tapi puang belum tentu Andi. Oh, Andi itu juga salah satu gelar bangsawan di sini. Iya. Puang pasti Andi. Iya. Andi belum tentu puang. Puang belum tentu Andi. Oh, Iya. Andi lebih tinggi bisa Lebih jadi. tinggi. Lalu ada sebuah panggilan hormat juga bagi para puang sini yang panggilnya adalah Atta. Betul nggak, Om? Iya. Tapi Atta itu sudah positif juga Andi. Oh, Atta pasti Andi. Iya.
Jadi Andi, Asri, Lolo. Ya. Andi itu gelar bangsawannya, Ya. Asri namanya, Ya. Lolo family-nya, Ya. fam. Ya. Lolo itu bahasa Bugis artinya selalu muda, awet muda, betul Om? Betul sekali. Mantap. Saya tinggal sini 1 minggu, saya menjadi Puang John. Jadi juga ada beberapa daerah yang sebut Kareng dan juga ada sebutan untuk Uwak namanya. Tapi tergantung lokasi lagi ya. Oke, kita akan mencoba memberikan fukumi kepada Bapak Asri. Ya. Oh ya, makasih Koko. Yo, nanti Semoga tes. berkah. Jadi tes makannya gimana? Ya, Belum pernah makan kan? belum. Ini pertama kali. Pertama kali dicoba. Ya ini. wes, nanti Mudah-mudahan. kita lihat gimana responnya ya. Apakah rasanya Soalnya di mantap? sini banyak yang apa namanya perkebunan begini. Porang. Porang. Tapi tak pernah makan. Tidak pernah makan. Katanya sih orang porang itu harus diolah dulu baru di Betul, konsumsi. betul. Ya, saya mau coba ini mudah-mudahan bagus. Mantap. Ya. Lanjut Om. Kasih. Sama-sama. Nah, si Om Asri sudah mencoba hukumi dan dia tak pernah makan. Macam mana rasanya Om? Luar biasa. Macam mana luar biasanya? Cuma itu tidak ada rasa. Memang ada rasa. Luar biasa tapi tidak ada rasa. Tapi teksturnya gimana? Teksturnya itu kayak apa ya? Pokoknya saya tidak bisa membahasakan sejenis apa itu modelnya, tapi yang jelas sebenarnya kalau saya pikirnya harus pakai lauk lah. Lauk makan untuk saja begitu sudah. Oh iyalah Pak, kan nasi putih. Nasi putih. Nah, yang makan Tapi siapa kalau aja? nasi putih kan dia tidak pakai lauk bisa, pakai Oh, ada garam pun boleh. ada manis sedikit. Ada manisnya. Kalau Iya, ini iya. tidak boleh. Memang, karena aku coba hukumi juga. Jadi pas aku makan memang dia tuh nggak ada manisnya. Tapi kan itu yang kita cari. Memang Iya. nasi tak bermanis. Kalau manis. Ibu ada makan? Tante makan? Udah juga, Gimana? sama. Rasanya juga, penjelasannya juga sama. Nggak ada manis-manisnya. Tidak ada manisnya. Jadi mesti tidak boleh tunggal itu, harus Iya, ada iya. temani. Iya. Mau rasa pedas itu karena tidak bisa mengikat, tidak bisa ditelan kalau Udah ada lauk. tidak ada lauk. Ya iyalah tak Betul. manis. Tidak Oke. bisa ditelan Pak. Jadi beliau tuh makan fukuminya tanpa lauk. Memang luar biasa beliau. Aku udah bilang ini nasi. Kau kira ini makan enak? Ada ini nasi putih. Tapi teksturnya masih layak nggak atau geli-geli kayak plastik gitu? Enggak. Kayak nasi. Jadi kita udah dapat testimoni ya dari Puang Bugis. Terima kasih Bapak Asri. Sekarang yuk kita keliling kota Pinrang naik motor. Kita bakal bareng-bareng melihat seperti apa sih sebenarnya kota Pinrang ini. Menurut sumber dari Wikipedia, kota Pinrang itu berasal dari bahasa Bugis, yaitu kata bentrang, yang berarti genangan air. Bisa juga disebut sebagai rawa-rawa. Hal ini disebabkan karena pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang masih sering tergenang dan berawa. Namun saat ini kota Pinrang sudah sangat ramai. Bisa terlihat dari banyaknya pertokoan dan kafe-kafe yang buka di sini. Bahkan orang dari luar Pinrang aja seperti Pare-Pare, Polman biasanya main ke Pinrang untuk rekreasi juga. Ya, foto bareng pada boy dulu. Foto kak. Selfie kita. Mana muka Cici? Kok muka aku jadi ada lipstick? Ya. Makasih. Sama-sama. Udah di subscribe. Ya. Makasih ya. Ini kayak di Pinrang, kami juga berkesempatan untuk mengikuti adat pernikahan ala suku Bugis yang ada di sini. Yang kami ikuti kali ini disebut dengan Malam Mapaci. Ritual dari Mapaci ini menjadi simbol bahwa calon pengantin sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan pernikahan. Di malam ini, berkumpul sanak saudara, teman, dan juga tetangga untuk berpesta bersama sambil menyantap kue khas Bugis. Nah, untuk acara resepsinya sendiri, itu bakal dilakukan di esok harinya. Dan uniknya di suku Bugis, untuk acara resepsi pernikahannya tuh akan dilakukan 2 kali, yaitu pertama di tempat mempelai pria, dan berikutnya juga di tempat mempelai wanita. Menarik kan? Di keesokan harinya, kami disambut dengan sarapan pagi ala orang Bugis, di mana biasanya mereka tidak langsung makan nasi, namun sarapan kue aja. Jadi kami mencoba kue lokal seperti kue pulut yang terbuat dari ketan dan parutan kelapa. Kemudian juga ada onde-onde dan juga kue dadar.
Sembari kita mengelilingi kota Pinrang, kita diajak oleh keluarga besar dari Om Asri untuk mencicipi makanan yang ada di sekitar sini. Dan salah satunya adalah makanan khas Bugis katanya ya. Jadi ada beberapa menu makanan di sini. Salah satunya adalah lawak ikan. Ini tuh campuran dari ikan yang masih mentah, dicampur juga dengan santan dan juga katanya pisang ya. Unik banget. Dan sini juga salah satu ikan khasnya adalah ikan bandeng. Dan ini semua rata-rata dimakan menggunakan kuah ya. Jadi ada kuah yang bening, ada juga kuah yang bisa disebut dengan kuah kuning. Suasana makan di rumah makan ini sangat ramai karena ini kebetulan di jam makan siang. Dan kamu bisa lihat bahwa semua makanannya itu unik banget ya. Jarang kamu temukan di tempat-tempat lainnya. Sejujurnya aku paling agak gimana gitu makan ikan bandeng. Soalnya itu banyak tulang yang tipis-tipisnya itu loh, tapi ini enak dan nggak bau amis. Ini pakai ikan kuah kunyit kayaknya, dan ini enak banget. Lembut banget ya kayaknya yang ada kuahnya. Ini adalah sup daun kelor sama timun ya, sama labu. Agak bau hijaunya itu loh, masih bau agak hijaunya kalau ini. Biasanya daun kelor kan kayak netral gitu, ini kayak agak bau daunnya apa gitu. Dan kita akan coba dengan yang paling unik dulu ya. Ini adalah lawar ikan, campuran dari kemangi, timun, sedikit cabai, dan juga ini pisang ya Om. Jadi ternyata info update, ada beberapa tipe lawar. Ada yang menggunakan ikan mentah. Dan kalau di rumah makan ini dia menggunakan ikan yang sudah matang ya, ikan bandeng terutama. Dicampur juga dengan bumbu-bumbuan. Kita tes rasa lawar bandeng. Rasa kemangi nendang langsung di tempat. Aneh kali. Dia cocok dicampur nasi. Kalau tanpa nasi dia rasa terlalu keras. Tapi nggak bad. Wanginya, ikannya wangi. Ini salah satu menu makanan yang Om Asri suruh saya coba. Ini adalah usus ikan. Pertama kali aku mencoba makan usus ikan. Ini kayaknya usus ikan yang dimasak kunyit. Kita nak tes boy. Sedikit luar dugaan. Dia kayak usus cecumi malah. Amisnya itu tertutup dengan wanginya kunyit. Agak pahit di ujung. Oke. Dan setelah selesai menikmati kudapan pagi yang ada di Pinrang, kami pun lanjut diajak Brother Boy untuk mencoba kuliner yang lagi viral di daerah Pinrang, yaitu adalah durian. Ternyata di daerah sini memang salah satu penghasil durian dan juga menerima banyak hasil durian dari arah luar juga. Katanya ini durian viral yang kita wajib cobain. Dan kali ini yang kami main adalah daerah disebut dengan Lapak Durian Viral. Jadi pas kami datang itu ramainya luar biasa. Kami cukup kesulitan untuk mencari tempat untuk kita makan. Tapi untungnya salah satu owner dari tempat ini adalah Brother Boy juga. Jadi kami berkesempatan untuk mendapat sebuah lokasi yang merupakan balai alias pondok kecil untuk kita menikmati durian di sini. Dan memang wajar sekali dia viral karena selain duriannya enak, harganya juga cukup terjangkau. Jadi wajar tempat ini menjadi salah destinasi bagi para warga Pinrang ketika lagi liburan. Dan inilah adalah sesi kita menikmati durian sebelum kita lanjut menuju ke kota berikutnya. Ini kesukaan kamu ya. Ada sedikit pahitnya nih. Manis. Malam ini adalah momen terakhir kami di kota Pinrang. Saatnya kami mau packing-packing dulu dan mempersiapkan basuki untuk perjalanan kita di esok hari. Terima kasih banyak, ketemu lagi kita. Thank you banget Om Faisal, thank you banget. Terima kasih. Ketemu lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Ketemu lagi. Salam Maki, salam Maki. Salam Maki. Ya. Ya, ketemu lagi kita. Ya, Ci, ketemu lagi. Dadah. Dan setelah kita perpisahan dengan keluarga besar dari Om Asri, kita pun akan lanjut perjalanan kita menuju ke kota berikutnya.
Perjalanan kita dari kota Pinerang menuju ke daerah Majene itu di Google Map tulisnya sekitar 2,5 jam perjalanan. Ya semoga sesuai Google Maps ya. Lalu satu hal yang lucu adalah keluarga dari Om Asri itu bilang kita perpisahannya bukan di Pinerang. Jadi beliau dan keluarganya akan ikut kita dari belakang untuk kasih kita spot-spot wisata sepanjang perjalanan menuju ke Majene. Jadi untuk kali ini kita nggak langsung menuju ke kota Majene-nya, tapi kita akan singgah-singgah dulu untuk melihat wisata-wisata apa aja yang bisa kamu kunjungi kalau kamu mau melewati jalur poros ini. Let's go. Ketika kita dalam perjalanan menuju ke Polewali Mandar, kamu akan menemukan sebuah tikungan yang sangat indah ya. Jadi tikungannya cukup curam, tapi di sebelahnya langsung ada pantai. Jadi kanannya tebing, kirinya pantai. Dan kita disarankan oleh Om Asri untuk singgah dulu karena ini adalah salah satu tempat persinggahan yang paling legendaris sebelum menuju ke Polman. Ini disebut dengan tikungan miring ya. Jadi banyak orang akan berhenti di sini untuk menikmati kelapa dan juga buah-buahan sambil melihat pemandangan laut dan juga jalan yang juga sangat indah ini. Kita singgah dulu boy ya. Masih bareng dengan Om Asri ya. Jadi diajak untuk nyantai dulu sambil makan kelapa. Kelapa di sini per biji harganya Rp10.000 yang original dan tambahan Rp5.000 kalau kamu pakai gula aren. Jadi yang wajib dicoba sih adalah kelapanya dan langsatnya. Ini dia punya langsat Rp20.000 per keranjang. Gimana kau? Gila, aku ditinggal bentar suami aku romantis. Nikmati hidup benar. Langsat enak, manis. Manis. Beli kelapa gratis langsat. Lumayan. Di sela-sela perjalanan, kita diajak oleh keluarga besar Om Asri untuk mampir dulu ke destinasi wisata yang bisa kamu temukan di pinggiran jalan. Ternyata dari pinggiran jalan menuju ke arah Polman ini ada 3 buah pulau yang bisa jadi destinasi kita boy. Dan untuk menuju ke pulau ini ternyata sangat dekat dan juga cukup terjangkau harganya. Di mana untuk menyeberang ke arah pulau tersebut hanya perlu membayar Rp30.000 per orang dan itu sudah harga PP boy. Jarak tempuh untuk menuju ke pulau tersebut juga cukup dekat, hanya butuh waktu 15 menit. Kamu sudah bisa sampai ke salah satu pulaunya, yaitu adalah Gusung Toraja. Kau nunggu sampai sore, cepat kau lompat. Ya. Selamat datang di Gusung Toraja. Cukup mengejutkan sebenarnya ya, karena tempat ini tuh bukan menjadi tempat destinasi kami pada awalnya, tapi ternyata sangat indah. Ya. Pulaunya sangat lucu, imut-imut, sejengkal kalau dari jauh. Dan aku juga bingung kenapa spot sebagus ini jarang ada pengunjung. Hari ini hari Sabtu kok nggak salah dan cuma ada kami di sini. Kenapa bisa Sheila? Kira-kira kenapa? Mungkin udah bosan kali orang. Ya, ini pendatang baru juga. Tadi bisa bilang bosan, memang lah. Saya nggak bosan. Oh, udah pernah datang? Oke, kita skip. Kita tanya orang lokal saja. Nah, jadi ini orang yang udah beberapa kali main ke Gusung. Iya. Aku kesini senang banget. Udah 3 kali kesini. Cuman ya mungkin Ya, ini. itu orang-orang yang mabuk duren. Jadi di pulau ini tidak ada villa, yang ada adalah bale-bale yang seperti ini. Dan ini spot terbaik buat kamu mau camping. Ini aku cek air bersih dulu sama toilet. Kalau bagus, kayaknya aku mau stay sini satu Oh, malam. terima. Ini lucu pulaunya, serius. Dan harganya murah, 30.000 PP. Kita ngecek apa dulu, Beb? Toilet. Toilet. Nah, kita mau tes di toilet di pulau tak berpenghuni ini. Cak mana? Kalau WC nih, Oh, ada orang. oke. Oh, keramik. Oh, maksudnya tuh mungkin kesini kali ya? Jorok kan nih.
Kita mandi gimana? Tak ada air tawar, John. Ya, ya. Kita akan ajak kamu untuk berkeliling di sekitar Pulau Gusung Toraja ini. Kami sudah mencapai ujungnya pulau. Ya. Oh, ada warkop Gusung Toraja. Tapi Kak. Oke, kita sudah datang. Oh, kasih. Thank you Om ya. Iya. Jadi setelah mendapat informasi dari pengelola di pulau ini, ternyata di daerah Gusung Toraja memang belum ada akses air bersih. Jadi kalau kau mau stay di sini, kau cukup siapin duit sekitar Rp5.000 untuk dapetin satu can air bersih buat bilas, atau Rp15.000 buat dapetin galon air yang buat diminum. Ya, jadi kalau kau nak ke WC atau kau nak mandi atau kau nak BAB, wajib beli dulu air bersihnya. Itu yang pertama. Mau ke WC mesti bawa air karena nggak ada air di dalam. Kalau kedua adalah kalau kamu mau stay di sini, kamu bisa sewa 2 tempat. Pertama adalah gazebo ya. Gazebo tuh alias si bale-bale, harganya Rp50.000 per malam. Atau kalau mau lebih gede, kamu bisa sewa aulanya dengan harga Rp350.000. Itu mau 2 orang kek, mau 100 orang kek, harganya sama. Kalau mau sewa matras sama tenda itu Bayar lagi Rp50.000 ke berapa tuh tadi? Ya, jadi kalau kau mau ke sini ya bawa tenda sendiri, oke. WC-nya ada sih, WC itu ada di bagian yang aula pendopo itu. Cuma ya beli air ya mahal karena mereka Ya. kan nyebrang kan bawa kapal dari seberang. Betul. Dan untuk kapal di sini, saya kira awalnya Rp30.000 per orang. Ternyata adalah dia tuh dicas per kapal ya. Kapal tuh Rp300.000 per kapal. Mau berdua mati Ya sama kan? juga. Dan rata-rata muatan juga sama ya, 10 orang or up. Tapi ini cukup oke sih, maksudnya untuk wisata keluarga ini layak sekali. Kalau kau bosan main ke gunung, main ke daerah-daerah hijau, kau bisa main ke daerah pulau dengan harga yang cukup affordable buat keluarga. Dan pemandangannya lumayan menakjubkan. Keren, perbukitannya Tuh, keren banget, belakangnya tuh keren keren banget. Sebenarnya ini tuh pulau yang sangat indah banget dan dia tuh unik karena satu selain dekat dengan daratan, kedua itu memang ya tempatnya cukup bersih. Nah, memang secara tidak ada air, tapi bangunan-bangunannya itu sudah ada. Bangunan kayak toilet udah bagus, musola juga sudah ada. Namun memang nampaknya agak terbengkalai, boy. Ya, kalau kayak kita anak muda sih kita seneng banget ya itu tenda, camping di pulau tak berpenghuni, kita akan happy banget. Cuma kalau untuk bawa keluarga ya, bawa anak-anak mungkin agak susah ya, karena sih nggak ada air bersih. Ya, semoga ke depan ini jauh lebih proper ya. Jadi kalau kita bawa keluarga, bawa anak-anak juga happy untuk main ke sini. Tapi ya buat anak-anak muda, ini layak banget buat kau camping bareng kawan-kawan yang agak gila-gila ya. Kau bisa mandi, mancing, bakar ikan di sini. Very recommended. So, sekarang kita lanjut lagi untuk menuju ke perjalanan kita. Let's go. Dan dalam perjalanan kita menuju ke kota Majene, kita singgah sebentar di daerah Polman. Dan banyak Bader Boy merekomendasi kita untuk mampir ke salah satu restoran yang berada persis di samping sawah yang banyak sekali padinya. Dan di sini kita bersama dengan keluarga besar dari Om Asri. Jadi ya, sebelum kita lanjut, kita akan makan bareng dulu. Memang dari depan, pemandangan dari restoran ini tidak terlalu meyakinkan ya, karena kayak ruko biasa. Namun, ketika kita ke dalam, view-nya gila, luar biasa banget. Karena langsung menghadap ke sawah yang luas dan ada perbukitan juga. Jadi sebenarnya untuk menu makanan di restoran Cilacap ini, menunya normal-normal aja ya, dari ayam, mungkin seafood, semuanya ada. Namun yang paling membedakan adalah memang view-nya itu yang cakep banget. Jadi istilahnya adalah makanan biasa pun dengan view secantik ini jadinya lebih enak. Dalam perjalanan, ketika kita lagi menuju ke Majene, banyak yang menyarankan kami untuk singgah sebentar ke tempat yang bernama Rumete yang ada di Polman. Rupanya di sini adalah camping ground dengan harga Rp20.000 per orang. Kita sudah bisa ngecamp di sini dengan membawa tenda sendiri. Kami cukup terkesan sih, karena vibes-nya itu mirip dengan camping ground yang ada di Jawa, rapi dan estetik. Dengan view andalannya adalah aliran sungai yang begitu bersih, bening, plus perbukitan yang keren abis. Fasilitasnya juga udah oke banget. Ada listrik, toilet, dan kemudian toiletnya juga bersih banget.
Wajar sih kalau baik penduduk lokal, bahkan penduduk dari luar kota Polman sampai main ke sini hanya buat camping. Di sini juga disediakan tenda siap pakai dengan harga 240.000 dan 500.000 per malam. Dan juga sudah dapat tenda lengkap dan kelengkapannya yang ada di dalam. Suasana di sini begitu menyenangkan. Kami juga disuguhkan durian khas Polman yang ternyata memang lagi musim-musimnya. Dan kami banyak ngobrol untuk rute kami menuju ke kota berikutnya. Memang sih banyak masukan untuk tidak melakukan perjalanan di malam hari. Membuktikan bahwa memang keputusan kami untuk bermalam 1 malam di tempat ini adalah hal yang tepat. Dan inilah kamar kita untuk malam ini ya. Jadi luas banget dia dengan ini sudah disiapin matras angin juga, jadi bisa tidur dengan nyenyak. Dan juga ada bantal angin di sana. Jadi kalau kita view dari kamar setelah selesai keluar, ini ada dia punya bagian teras, dilengkapi dengan full ini semuanya adalah lampu. Tidur kita pasti nyenyak malam ini boy. Dan itu saja dulu buat malam ini. Kita mau rehat dulu. Dan sampai bertemu besok pagi. Dah. Dan selamat pagi pada boy. Kita lihat kondisi istri kita dulu di hari ini. Woi, macam mana? Nyenyak tidur kau? Dong. Nyaman. Kau pengen ada kasur angin segede ini? Enak ya? Enak dong. Tidur semalam nyenyak? Nyenyak banget sampai gak mau bangun. Udaranya itu dingin lagi. Bayangin gak? Woi, jadi bangun-bangun langsung bisa kemana? Langsung bisa ke belakang tuh, samping tuh. Woi. Terjun. Air kecil sungai. Ya. Nah. Mantap. Dan yuk kita mulai aktivitas pagi ini. Let's go. Dan oke boy, jadi di Pinrang kita bertemu dengan banyak banget Bada boy di sini. So ya, Pinrang adalah sebuah kota kecil dengan penuh dan keramahan. Dan kita akan kasih tahu kepada semuanya tagline dari Jajago. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia. Thank you. Dan sekian dulu episode kita untuk hari ini. Kita akan bersiap-siap untuk perjalanan memasuki provinsi berikutnya yang ada di Sulawesi, yaitu Sulawesi Barat. Buat kamu yang mau cek update rute dan posisi kami, pastikan untuk follow di Instagram kita yaitu Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana kita akan update setiap hari rute kita kemana aja. Dan sampai bertemu di episode berikutnya, seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! Masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago dan punya hak untuk akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja boy. Dan kita juga mau ngucapin Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. ya, dan seperti biasa tunggu kami di kota kalian ya. Dadah. Dadah.